Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya nak. Tetap semangat belajarnya. Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika seperti biasanya. Sebelumnya kita materi yang lalu sudah membahas mengenai tentang aritmetika sosial. Nah, kali ini untuk pertemuan ini kita akan melanjutkan ke materi baru tentang sudut. Nah, di sudut ini kita akan membahas mengenai unsur, nama sudut, satuan sudut, dan jenis sudut. Langsung kita ke slide berikutnya. Nah, judul besarnya kita akan membahas tentang sudut nih. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu unsur dan nama sudut. Nah, di sini Ibu membuat sebuah sudut dengan namanya itu sudut PQR atau kita sebut dengan sudut Q. Ini ya, sudut Q. Nah, untuk di posisi titik ini disebut dengan titik sudut. Sementara ini disebut dengan besar sudut. Nah, ini merupakan kaki sudut QR ya. Nah, selanjutnya ini sudah paham ya nak? Kalau ini namanya titik sudut, ini besar sudutnya berapa? Misalnya ini 60 derajat. Nah, itu disebut dengan besar sudut. Nah, kalau ini merupakan kaki sudut. Dan ini sudut ini dinamakan dengan sudut PQR atau sudut Q. Selanjutnya yang kedua kita akan membahas tentang satuan sudut. Nah, satuan sudut itu adalah derajat ya. Satuan sudut adalah derajat. Nah, jadi perlu kalian ketahui bahwasanya 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Nah, berarti ditulis 1 derajat sama dengan 60 menit. Jadi ini notasi matematikanya. 1 derajat sama dengan 60 menit. Nah, menit itu kita simbolkan dengan tanda koma 1 di atas. Jadi 60 menit. 1 derajat sama dengan 60 menit. Oke. Nah, 1 menit sama dengan 60 detik. Ditulis 1 menit koma di atas sama dengan 60 detik. Nah, 60 detik tadi simbolnya apa? Koma 2 di atas. Seperti ini. Jadi inilah notasi matematikanya. 1 menit sama dengan 60 detik. Jika ditulis dalam notasi matematika, ini 1 menit sama dengan 60 detik. Ingat ya, menit itu 1 koma di atas. Sedangkan detik itu 2 koma di atas. Nah, Ibu punya contoh soal nih. Hasil dari 2 derajat 45 menit ditambah 4 derajat 28 menit sama dengan, kita jawab yuk sama-sama. Nah, pertama kita harus menyesuaikan satuannya. Jadi kita harus sama-sama menjumlahkan satuannya dulu. Yang sama ya, ini satuan 2 derajat dulu ditambah 4 derajat sama dengan 6 derajat. Oke, selanjutnya kita jumlahkan menitnya. 45 menit ditambah 28 menit sama dengan 73 menit. Nah, kan tadi seperti yang Ibu sampaikan bahwasanya 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Berarti 60 kita buat 1 derajat. Sisanya berapa? 73 dikurang 60 menit sama dengan 13 menit. Paham ya nak? Ini kan 1 derajat sama dengan 60 menit. Berarti 73 dikurang 60 menit sama dengan 1 derajat. Ini. Terus lebihnya berapa? 13 menit. Berarti 73 menit ini sama dengan 1 derajat 13 menit. Paham ya? Sehingga kita jumlahkan lagi. 6 derajat ditambah 1 derajat 13 menit. 6 tambah 1, 7. Kemudian ini 7 derajat 13 menit. Sekarang coba kamu kerjakan yang di bawah ini sebagai evaluasi. Tinggal sama seperti soal yang di atas, cukup kamu samakan satuannya.
terlebih dahulu 5 kurang 3 ya, seperti yang Ibu sampaikan di atas. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas mengenai satuan sudut. Ini maaf ya nak, ini sebenarnya jenis sudut. Ini jenis sudut ya, 3 jenis sudut. Seperti judul yang di atas. Nah, yang pertama itu jenis sudut lancip. Nah, sudut lancip itu rumusnya apa? Alfa lebih kecil dari 90 derajat. Nah, alfa itu dalam matematika bernilai 1, berarti 1 lebih kecil dari 90 derajat. Nah, ini dia, ini gambaran dari sudutnya. Ini sudut alfa, sudut 1. Nah, kemudian apalagi jenis sudut yang kedua? Sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku ini sudah jelas bahwasannya alfa sama dengan 90 derajat. Nih, 90 derajat. Oke, karena dia dibagi 4 dari lingkaran. Jadi ini 90 derajat. Karena kan satu lingkaran itu ada 360 derajat ya, nak. Nah, selanjutnya yang ketiga. Jenis sudut ini seperti apa? Sudut tumpul. Cara bacanya seperti apa, Bu? Ini notasi matematika, nak ya. Cara bacanya, alfa lebih besar dari 90 derajat, lebih kecil dari 180 derajat. Nah, jadi sudut ini itu antara 90 sampai 180 derajat. Itulah sudut tumpul. Ya, cara baca seperti itu. Nah, alfa lebih besar 90 derajat, lebih kecil dari 180 derajat. Paham ya? Nah, untuk sudut lurus itu alfa sama dengan 180 derajat. Ya, karena ini kan setengah lingkaran. Kan satu lingkaran itu penuh ada 360 derajat. Nah, karena ini sudut lurus, maka dia besar sudutnya itu 180 derajat. Jadi alfa sama dengan 180 derajat. Nah, yang terakhir jenis sudut refleks. Nah, apa itu Bu sudut refleks? Nah, sudut refleks itu adalah alfa lebih besar dari 180 derajat, lebih kecil dari 360 derajat. Nah, artinya sudut refleks ini adalah sudut yang besar sudutnya itu adalah dari 180 derajat sampai 360 derajat. Jadi antara 180 derajat sampai 360 derajat. Itulah disebut dengan sudut refleks. Nah, ini gambarannya ya, nak. Seperti inilah bentuk dari sudut refleks tersebut. Nah, untuk ini materi pada hari ini kalian catat di buku tulisnya masing-masing ya, nak. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan ke Ibu melalui WA pribadi, ya. Jadi ini kalian kerjakan ya untuk tugas evaluasinya, gitu. Oke, jangan tidak dikerjakan. Ini sebagai evaluasi agar kalian mengerti cara pencarian dari penjumlahan derajat dan menit dengan menggunakan notasi matematika. Oke, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Mudah-mudahan kalian selalu sehat selalu ya, nak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.